Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Arya Febian. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Arya Febian. Pada seri pembelajaran kali ini, kita akan belajar sebuah software, FileZilla, dan satu lagi control panel teman-teman di hosting. Baiklah teman-teman, yuk mari kita belajar bersama apa itu FileZilla, apa itu control panel. Yuk bantu dukung saya dengan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman. FileZilla merupakan sebuah software yang kalian gunakan untuk file transport protocol. Artinya, kalian ingin memindahkan sebuah file dari A ke B, dari tempat A ke tempat B, dari lokasi A ke lokasi B, baik itu lokal, client, ataupun server. Nah, software ini free, ada juga yang berbayar, jadi kalian bisa langsung integrated dengan Google Drive, OneDrive, miliknya Microsoft, kemudian Amazon, ya, dan Dropbox, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu control panel? Nah, control panel itu sebuah software, ya, platform untuk web hosting dengan experience-nya lebih dari 20 tahun. Selain control panel yang berbayar ini, juga banyak yang gratisan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada beberapa, 1-2 yang pernah saya install di server saya, di Amazon Web Service, itu menggunakan yang gratisan. Nah, license si panel ini ya, itu berbayar hampir $300 per tahun. Dan tahun 2019 akhir ya, 2020 awal, sudah naik lisensi per bulan ya teman-teman, seperti itu. Jadi memang si panel ini berbayar dan mahal, seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja kita praktek ya. Jadi saya ingin mengajarkan kepada kalian tentang bagaimana cara bekerja, tentang bagaimana cara connecting dari FileZilla ya, client, dan control panel ini ada di hosting saya tentunya. Kita connecting client to server, from client to server. Gimana caranya? Bagaimana cara membuat FTP-nya? Nah, di sini sebagai bentuk jawaban ya untuk salah satu murid Dumet School. Jadi harusnya saya editing dan saya render Laravel Mix, tapi saya pending dulu ya, karena besok ya saya ada urusan penting juga ya, karena ada in-house training teman-teman. Jadi maaf belum sempat upload ya, belum sempat upload beberapa materi file di YouTube. Nah, ini materi simple, sederhana, tapi efeknya luar biasa dan aku rasa ini penting banget. Aku coba luangkan waktu, buka laptop, kita recording. Nah, di sini teman-teman, tentunya ini kalian harus sudah login dulu ya ke hosting kalian. Jadi, ini adalah antarmuka ya. Ini adalah user interface dari control panel. Kenapa menggunakan control panel? Yaitu yang tadi saya sudah sampaikan. Dia memiliki user interface yang terbaik saat ini, nomor 1 di dunia. Tentunya karena dia berbayar dan mahal. Lalu komunitasnya besar sekali ya. Artinya dia terus dikembangkan dari versi ke versi dengan fitur yang sangat banyak. Kalian bisa scroll ke bawah. Ya, kalau saya punya banyak waktu luang akan saya jelaskan satu-satu dari atas sampai bawah. Tetapi di materi ini saya hanya ingin menjelaskan sebuah poin. Di sini ada sebuah menu namanya File Transport Protocol Account, di mana dengan menggunakan FTP ini ya, yang tadinya saya sedang ada di desktop. Nih ya, desktop. Saya coba create ya sebuah directory ya, kita create directory di sini, create. Saya akan
buat sebuah folder, ya, testing. Sebuah folder bernama testing. Nah, di sini ya, kita masuk ke FTP account. Kemudian kita harus tahu dulu nih fungsi dari FTP account ini seperti apa. Saya ambil contoh paling sederhananya seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang ayah sudah membagi ruang atau kamar tidur untuk anak-anaknya, ya kan? Ada misalnya A tidurnya di kamar A, B tidurnya di kamar B, C tidurnya di kamar C. Nah, ketika privilege ini sudah diberikan, maka A tidak akan bisa tidur di kamar B dan C. Begitupun yang terjadi di FTP account. Ketika seorang project manager memberikan account FTP terhadap developer A, maka dia akan fokus di folder tersebut, teman-teman. Dan begitu sebaliknya, ketika dikasih ke programmer B, dia akan fokus di folder B. Seperti itu. Jadi gambaran umumnya yang mudah difahami untuk orang yang baru belajar IT kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk detailnya tidak seperti itu. Nah, sekarang di sini kita akan membuat sebuah akun baru dengan nama misalnya user 1. Ingat, user 1. Oke. Di sini ada password. Ya. Ini saya copy paste aja. Copy. Ya, I have copied this password in a safe place. And then we have click the button use password. Lalu di sini saya nggak akan create folder di dalam user area do Matt Fabian, tapi saya akan masuk ke dalam path directory di mana public _html. Kemudian kita akan masuk ke sebuah folder yang sudah saya buatkan untuk kalian pelajari, untuk kalian tonton video ini, how to create a FTP account. Di sini klik, di sini kalian bisa setup untuk kuotanya, ya, 2 GB, 1 GB, 100 MB, 50 MB, dan seterusnya. Di sini saya hanya untuk testing, ya, hanya untuk pembelajaran kepada kalian. Kita akan klik unlimited. Oke. Sekarang sebelum saya copy yang lain, ini passwordnya kan tadi saya copy ya. Ini saya paste di sini nih teman-teman, klik kanan, paste. Ini cara yang gampang ya, kalau kalian mau detail, disimpan dan lain sebagainya, saya nanti akan coba buatkan satu materi khusus yang membahas tentang FileZilla. Bahkan kita bisa masuk ke SSH key ya, entah itu Google Cloud atau Amazon Web Service. Nah, di sini hostnya saya akan masukkan hosting saya areafabian.com. Kalian bisa masukkan juga nama domain kalian di sini. Setelah itu kita balik lagi di sini ya, tombol biru create FTP account. Nah, setelah itu biar mudah di sini ya. Di sini ada configure FTP client, klik. Nah, di sini ada ya user. Klik kanan, copy. Username-nya paste. Karena kita menggunakan FTP dan portnya itu pasti 21. Ya, kalau misalnya kalian menggunakan secure untuk protokolnya, kalian bisa gunakan port 22. Setelah itu kita lakukan koneksi, klik tombol quick connect. Kalau kalian mendapatkan status di sini successful, artinya kalian berhasil melakukan koneksi ke folder yang telah saya buat di sini. Ya, ini saya reload dulu, tidak ada apa-apa. Ini udah connect ya. Sekarang di sini caranya ada 2. Kita drag ke sini, lalu saya lepas, atau klik kanan kita upload. Sama saja caranya. Oke, ini saya reload. Dan sudah berhasil teman-teman.
Sekarang kalian sudah tahu ya, bagaimana caranya create new FTP account. Satu. Kedua, ini kita recap. Kalian sudah tahu definisi FileZilla, definisi control panel. 2. Yang ketiga, kalian sudah tahu konfigurasi di FTP control panel untuk protokol port FTP dan SFTP. Dan ya, kalian juga sudah belajar nih yang terakhir. Bagaimana caranya koneksi dari software FileZilla ke hosting kalian masing-masing. Ingat, ketika kalian check out payment, beli hosting, kalian akan mendapatkan akun. Bukan akun si panel yang dimasukkan ke host, username, password, port di FileZilla. Ya. Jadi, kita dapat akun utama, akun root-nya si hosting. Dari akun tersebut kita bikin child, kita bikin sub, kita bikin akun baru yang nanti misalnya dikasih ke programmer A, programmer C, desainer A, desainer B, dan seterusnya. Baiklah teman-teman, jika video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar, jangan lupa bantu subscribe, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa di-like dan di-share. Karena 4 hal tersebut merupakan dukungan untuk saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah bersabar menonton. Tinggal kalian beli hosting dan praktek. Ingat, sebentar lagi tahun 2021. Masa tahun 2021 kalian gak punya hosting, gak punya domain? Terus kalian bisa belajar di lokal dan tidak bisa belajar di hosting. Dan itu menurut saya aneh, teman-teman. Selamat belajar, selamat beli hosting. Bye.